Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pasal ketiga pada menyatakan bahwasanya niat adalah yang menentukan balasan kebaikan atau kejahatan. Seperti yang telah sabit, seperti yang telah ada di dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyi'at. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu asyra hasanat ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah." Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala menulis akan segala kebaikan dan kejahatan, maka siapa bercita-cita dengan satu kebaikan lalu ia tidak dapat melaksanakannya karena ada suatu keuzuran, karena ada suatu halangan, seperti umpamanya kesehatan atau keamanan atau ketiadaan yang dituju, padahal dia sudah meniatkan, mencita-citakan berbuat satu kebaikan. Misalnya hendak ke masjid sembahyang berjamaah atau hendak menuntut ilmu, lalu ia tidak dapat melaksanakannya. Umpamanya hendak menuntut ilmu, sudah siap, sudah berencana, tiba-tiba sakit atau tiba-tiba kada aman, baik kada aman di perjalanan, kada aman di tempat tujuan, atau kada aman di tempat yang ditinggalkan. Atau dia berangkat menuntut ilmu, tiba-tiba kada ada gurunya, misalnya belajaran prai, padahal sudah bercita-cita hendak tulak ke pengajian. Sampai ke pengajian, pengumuman prai. Niscaya ditulis oleh Allah Ta'ala baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa yang bercita-cita, berniat dengan satu kebaikan lalu ia dapat melaksanakannya, niscaya Allah Ta'ala menulis di sisinya 10 kebaikan. Itu paling sedikit 10 kebaikan, sehingga kepada 700 kali ganda bisa sampai satu kebaikan itu ditulis Allah 700 pahala, dan sampai kepada gandaan yang sangat banyak, sampai gandaan mungkin berjuta-juta ganjarannya. Dan perbedaan balasan itu adalah tergantung semata-mata niat orang yang melaksanakannya. Orang yang melaksanakan satu kebaikan karena didasari takut kepada Allah, yang berbuat baik karena takut kepada Allah, itu pahalanya lebih sedikit dibanding orang yang berbuat kebaikan karena mengharapkan rahmat Allah. Orang yang berbuat kebaikan karena takut neraka, takutan masuk neraka, lalu inya berbuat kebaikan, lalu sembahyang, bersedekah, macam-macam, karena takutannya masuk neraka. Nah, itu pahala yang diberi Allah sedikit
dibanding orang yang berbuat kebaikan itu mengharapkan surganya Allah. Jadi kalau kita berbuat baik itu mengharapkan surga, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kenikmatan dari Allah, itu lebih banyak pahala daripada kita beribadah karena takutan dengan api neraka. Nah, kemudian lagi orang yang beribadah semata-mata mengharapkan keridhaan oleh Allah. Ini kada peduli surga, kada peduli neraka, yang diharapkannya adalah keridhaan Allah. Nah, ini tentu pahalanya lebih banyak lagi, kada 10 lagi. Lebih banyak pahalanya dari orang yang beramal mengharap surga daripada orang yang beribadah takut neraka. Nah, kemudian lagi orang yang beribadah semata-mata menjunjung perintah Allah. Ini kada tahu apa-apa, kada tahu keridhaan Allah, kada tahu surga, kada tahu neraka. Pokoknya aku ini berbuat baik semata-mata menjunjung perintah Allah. Allah nang nyuruh aku berbuat baik, ku gawi, ku perbuat. Kada tahu keridhaan, kada tahu surga, kada tahu neraka. Pokoknya ini Allah menyuruh sembahyang, aku sembahyang semata-mata menjunjung perintah Allah. Allah nyuruh bersedekah, aku bersedekah menjunjung perintah Allah. Kada ada urusan lain, kada ada niat lain pada itu. Nah, maka ini pahalanya lebih besar lagi daripada yang 3 sebelumnya tadi. Jadi tergantung niat kita. Kita bersedekah 10.000, berapa orang? Saya kong 10.000, saya kong 10.000, saya kong 10.000. Itu balasan di sisi Allah kada sama. Nah, ini 10.000-nya mengharapkan supaya jangan masuk neraka, melindungi diri daripada neraka dengan sedekah ini. Nah, itu dibalas Tuhan kebaikan, 10 kebaikan misalnya. Ada yang saya kuningnya bersedekah 10.000 supaya ke surga mati. Nah, Allah lebih suka ini daripada yang pertama tadi. Yang ketiga lagi bersedekahnya supaya diridhai oleh Tuhan. Ini lebih baik lagi daripada 1-2 tadi. Yang keempat ini bersedekah menjunjung perintah Allah. Nah, ini lebih banyak lagi balasannya ketimbang 1, 2, 3 tadi. Nah, jadi satu kebaikan itu bisa dibalas Allah 10 sampai kepada 700 kali lipat, sampai kepada yang lipat-lipat yang banyak, yang lebih daripada 700 tadi. Tergantung niatnya. Itu yang pertama, yang melipat gandakan amal. Yang kedua, amal ibadah itu menjadi berlipat ganda yang banyak, tergantung niat tadi satu. Yang kedua, tergantung kebersihan hati orangnya. Orang yang hatinya bersih, maka ibadahnya itu lebih mahal harganya di sisi Allah daripada orang yang hatinya kurang bersih. Orang yang hatinya bersih, nah itu ibadah yang dilakukannya itu sangat besar nilainya, walaupun sama dengan kawannya, tapi kawannya ini hatinya kurang bersih. Nah, kawannya ada masih dengki kepada orang, nah kawannya ada masih sombong, nah kawan kita ini ada masih misalnya niat-niat yang kada baik dalam hatinya. Nah, ini bersedekah 10.000. Ada kita ini bersedekah 10.000 juga, cuma dalam hati kita kada ada sombong, kada ada dendam, kada ada niat-niat yang kada baik, maka ibadah yang kita haturkan kehadirat Allah itu lebih larang harganya, lebih banyak pahalanya ketimbang ibadah yang hatinya kotor tadi. Itu yang melipat gandakan. Nah, jadi satu niat, yang kedua hati orang yang bersedekah itu. Yang ketiga, contohnya ibadah, sedekah, sembahyang sama aja. Nah, kalau masalah sembahyang umpamanya, ini menentukan pula lipat ganda pahala itu sangat bergantung dengan kehalalan tempatnya, kehalalan pakaiannya. Orang yang sembahyang di tempat yang halal, orang yang sembahyang dengan berpakaian yang halal, murni, nah itu lebih baik lagi pahalanya daripada orang yang sembahyang di tempat yang syubhat umpamanya, atau berpakaian yang syubhat.
Orang bersedekah dengan harta yang murni halal, orang bersedekah dengan harta yang ada bercampur subhat, nah itu jelas pahalanya beda. Nah kemudian lagi yang menentukan lipat ganda amal itu adalah misalnya bersedekah orang yang diberi. Kita ini niatnya sudah semata-mata menjunjung perintah Allah, itu sudah paling baik niat. Yang kedua, nang kita sedekahkan ini nang bujur-bujur halal, tambah lagi gandanya. Kemudian pulang duit nang kita sedekahkan atau hadiah karena kita unjuk lawan orang nang menggunakan duit itu untuk ibadah. Nah ini lebih lagi pulang berganda pahalanya. Mungkin kita unjuk ke situ duitnya paling ditorakannya apa? Nang kada ada nilainya ibadah. Tapi kalau kita unjuk lawan orang ini, nah orang ini pekerjaannya pekerjaan ibadah. Nah maka sedekah kita kepada orang itu menjadi berkembang lagi, menjadi besar lagi. Satu bungkus nasi, nah satu bungkus nasi yang kita berikan kepada orang yang takwa kepada Allah, kepada orang ahli ibadah, 40 hari kita masih dapat berkahnya. Sebungkus nasi kita beri makan, kita beri orang yang pekerjaannya beribadah, pekerjaannya nuntut ilmu, beribadah, beramal, menolong orang. Sebungkus nasi kita berinya 40 hari, nasi itu masih ada dalam tubuhnya beredar berupa darah jadi macam-macam, itu selalu dapat kembali kepada yang memberi, itu gandanya lipat pahalanya. Nah itu lebih besar daripada sebungkus nasi kita berikan kepada orang yang tidak takwa kepada Allah, yang pekerjaannya banyak sia-sia, pekerjaannya banyak hal-hal yang kalau ada manfaatnya. Nah kita beri sebungkus nasi, ini berpahala juga kita, cuma pahalanya tentu kada sebesar kita berikan kepada orang yang hanya urusannya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi tadi disebutkan Nabi bahwa satu kebaikan itu ditulis Allah 10 bila kita perbuat, dan bisa sampai 700 kali lipat, nah, dan bisa sampai jutaan lipat, tergantung niat, tergantung keadaan-keadaan tadi. Nah, jadi mun kita hendak misalnya bersedekah, nah, supaya lang kenal bana pahalanya, nang banyak manfaatnya. Satu, nang disedekahkan nang bujur-bujur nang halal. Yang kedua, niat kita bersedekah itu semata-mata menjunjung perintah Allah. Titik, enggak situ aja, ada yang lain lagi. Semata-mata menjunjung perintah Allah. Yang ketiga, sedekah itu berikan kepada orang-orang yang takwa kepada Allah. Nah, dengan demikian maka sedekah kita itu menjadi berlipat ganda jutaan kali lipat nilainya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa salah satu faktor, salah satu sebab yang menjadi berlipat ganda amal ibadah itu pahalanya adalah niat tadi. Dan telah sabit pula di dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sepasukan tentara yang menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Artinya ditenggelamkan, masuk ke dalam bumi mulai daripada barisan hadapan sampai ke akhir mereka, yakni keseluruhan mereka. Ada pasukan ini ribuan berangkat hendak menghancurkan Ka'bah. Begitu sampai di tengah jalan di suatu perkampungan, Allah tenggelamkan sekampungan itu. Tentaranya tenggelam ke bumi, penduduk kampung itu pun tenggelam juga semuaan ke bumi. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan secara keseluruhan sedangkan ada di antara mereka orang yang sebenarnya tidak berdosa? Kan sekampungan ditenggelamkan Tuhan karena pasukan itu lewat di situ. Di kampung tuh ada orang yang kada tahu hendak urusan menghancur Ka'bah. Di kampung tuh banyak orang-orang yang baik, ada juga. Tapi kenapa ditenggelamkan semuaan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim.
Artinya tentara ini dibinasakan secara keseluruhan, kemudian pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka masing-masing. Orang yang niatnya hendak meruntuhkan Ka'bah itu tentu dihadang oleh azab Allah. Orang yang di kampung itu kada tahu urusan tentara pasukan, langsung mata-mata umpat akibatnya aja, itu pun dia akan selamat. Pokoknya yang membedakan mereka itu adalah niat mereka. Dan telah sabit di dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Artinya tidak ada hijrah lagi sesudah patah Makkah, pembebasan kota Makkah, tetapi hanyalah yang ada jihad dan niat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghadapi tantangan yang sangat berat, dakwah di Mekah. Selama 13 tahun Nabi kita dakwah di Mekah, kurang lebih 13 tahun, menemukan berbagai macam kesulitan, berbagai macam halangan rintangan. Lalu beliau diperintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Sejak beliau hijrah ke Madinah ini, sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di Makkah itu, mereka disuruh mengikuti Nabi untuk hijrah. Satu persatu sahabat ini hijrah. Bulan ini keluarga ini hijrahan ke Madinah, bulan berikutnya keluarga ini hijrah ke Madinah. Itu berlangsung kurang lebih 9 tahun. Sahabatnya secara diam-diam pindahan ke Madinah. Minggu dudinya ada pulang sekeluarga pindahan pulang ke Madinah. Itu diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Kan di Makkah ini mereka kada bisa menampakkan keislamannya. Di Makkah kada bisa menampakkan syiar Islamnya, karena akan disakiti, dibunuh, dirampas, diperkosa dan lain-lainnya. Diperintahkan hijrah. Nah, selama kurang lebih 9 tahun sahabat ini berangsur-angsur hijrah ke Madinah, dan di Madinah ini Islam sudah sangat kuat. Lalu kembali Nabi kita datang ke Mekah dengan puluhan ribu sahabat untuk merebut kembali Mekah itu dari tangan kafir Quraisy. Nah, itu disebut dengan kejadian Fathu Makkah. Artinya apa? Mekah itu dikuasai kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesudah Rasulullah itu 9 tahun kurang lebih hijrah di Madinah dan beliau kembali masuk Mekah, menguasai Mekah. Nah, sesudah itu kada ada lagi diwajibkan hijrah. Maka sudah boleh sembahyang berjamaah, di Makkah sudah boleh berzikir bersama-sama, di Makkah sudah boleh segala macam syiar Islam. Jadi tidak perlu lagi orang Makkah ini pindahan ke Madinah, karena Makkah sudah dikuasai kaum muslimin. Nah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi kewajiban hijrah sesudah direbutnya kota Mekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin tetapi yang masih ada jihadun, jihad. Jihad masih ada, karena orang kafir belum habis lagi di Jazirah Arab itu. Nabi sudah menguasai Madinah, Nabi sudah menguasai Makkah, tapi orang-orang kafir masih banyak di Jazirah Arab, di pinggiran-pinggiran. Sehingga jihad itu masih berlaku. Nah, walakin tetapi jihadun, jihad masih ada, wa niyatun, dan niat. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis ini. Ada yang berkata bahwa tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah selepas Fathu Makkah, selepas direbutnya Mekah, karena Makkah telah menjadi Darul Islam, negeri Islam. Dan ada pula yang berkata tidak ada hijrah yang sempurna selepas Fathu Makkah seperti halnya sebelum Fatah Makkah. Jadi artinya walaupun sudah Makkah itu direbut, tapi hijrah ke Madinah itu masih baik, masih diperintahkan, masih dianjurkan lagi. Walaupun kada sekuat anjuran perintah
sebelum direbutnya Mekah. Adapun berhijrah dari negeri kafir pada hari ini, maka hukumnya adalah wajib yang sangat pasti ke atas setiap orang yang berkuasa berbuat demikian. Yaitulah apabila ia tidak berkemungkinan untuk menampakkan syiar Islam di sana. Adapun hijrah dari negeri, yang di negeri itu kita kada bisa melaksanakan syiar Islam. Adapun hijrah dari kampung, yang di kampung itu kita kada bisa melaksanakan syiar Islam. Kita benyaring jam baca Quran, nak tampilin orang di situ. Berzikiran, berselawatan kada kawa. Sambayang berjamaah kada kawa. Azan nyaring kada boleh. Nah, misalnya berarti di tempat di kampung daerah itu. Nah, kita kada kawa sama sekali melaksanakan syiar Islam di situ. Bini-bini berjilbab kada boleh sekolah. Bila sekolah mesti berpakaian nasional. Kada boleh pakai jilbab. Nah, berarti kita hidup di tempat nang kada kawa mengamalkan syariat Islam. Nah, itu sampai hari ini masih berlaku hukumnya bahwa kita wajib pindah dari kampung itu. Wajib kita tinggalkan kampung yang berdiam di situ. Kalau kita bisa, kalau kita kuasa, kita mampu meninggalkan kampung itu, maka tinggalkan kampung itu. Tetapi seandainya dia kuasa berbuat demikian, maka hijrah ini di kampung itu walaupun tantangannya berat, tapi nya mampu di kampung itu melaksanakan kegiatan agama. Di kampung itu mampu membangun majelis zikir walaupun banyak halangan rintangannya. Di kampung itu kawa melaksanakan sembahyang berjamaah walaupun diganggu orang. Nah, maka hijrah ini hukumnya sunat dan tidak wajib. Artinya di kampung itu orang kada menggangguinya. Ini hendak sembahyang, ini hendak berzikir, ini hendak mengadakan acara-acara Islam, ini kada diganggu orang. Cuma di kampung itu orang kadang memakai lawan agama. Jadi kadang mengganggu lawan orang nang memakai agama. Nah, mau kita hidup di kampung itu, kita sunat pindah. Sekampungan tuh orang kada sembahyangnya. Masjid kosong, subuh kosong, zuhur kosong, asar kosong. Kada ada pengajiannya, kada ada. Kada ada orang berzikirnya, kada ada. Pergaulan bebas, judi, mabuk-mabukan di kampung itu. Tapi amun kita beribadah, orang ada mengganggu juga. Nah, itu sunat kita hijrah dari kampung itu, kada wajib. Amun kita diganggu orang beribadah, nah itu wajib hijrah. Dan telah sampai kepada kami daripada Imam Abu Maisarah Al-Kufi Al-Hamdani, salah seorang tabi'in radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau apabila mengambil pemberian daripada Baitul Mal, pasti beliau mensedekahkan sebagian daripadanya. Baitul Mal itu Baitul Mal itu artinya kas negara, nang dikumpul dari apa? Satu duit-duit di negara, di suatu daerah itu ada Baitul Mal yang dikelola oleh pemerintah Islam. Nah, itu duit yang dikumpul satu dari pajak-pajak orang kafir. Karena orang kafir itu kalau diam di negeri Islam, nya wajib bayar pajak. Dikumpul duitnya ke Baitul Mal. Nah, itu ada zakat kaum muslimin, itu dikumpul ke Baitul Mal. Ada harta yang didapat waktu perang, yang mana kita menang, kita menyerang kampung, misalnya kampung itu menang. Nah, harta-harta di kampung itu ampun Baitul Mal. Nah, jadi harta di Baitul Mal ini dikelola oleh kerajaan Islam. Kemana menggunakan duitnya itu? Duitnya itu digunakan satu untuk jatah keluarga Nabi, dapat bagian di situ. Tiap-tiap keluarga Nabi dapat gajian tiap bulan dari itu Baitul Mal. Yang kedua, yang dapat gajian dari Baitul Mal itu orang-orang yang janda miskin, yatim miskin. Yatim kaya ada juga, itu kada dapat gajian. Ini yatim nang miskin. Nah,
Apalagi guru-guru, ulama-ulama yang mengajarkan ilmunya dapat gajian di situ. Imam-imam tetap masjid dapat gajian. Muazzin masjid dapat gajian dari harta Baitul Mal itu. Itu zaman dahulu kayak itu, zaman kerajaan Islam. Jadi ada gajian tiap-tiap bulan yang diterima oleh fukara, yatim, oleh orang janda-janda miskin, orang-orang tua yang gak ada kalau usaha lagi. Nah itu ada jaminan dari negara, dari duit Baitul Mal. Nah salah seorang dahulu yang dapat gajian dari Baitul Mal itu Imam Abu Maisarah Al-Kufi Al-Hamdani, seorang tabi'in. Ini ulama dapat gajian karena mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan mengajar, menelaah, lalu dapat gajian tiap bulan. Bahwasanya beliau apabila mengambil pemberian dari Baitul Mal, pasti beliau mensedekahkan sebagian daripadanya. Dapat 10 dirham umpamanya, silin beriakan sebagian, silin beriakan 2 dirham, 3 dirham. Dan apabila beliau sampai balik ke rumah, lalu keluarganya membilang pemberian tersebut, maka mereka mendapatinya dalam keadaan sempurna. Gajian 50 dirham. Ini di jalan ada orang minta diberi sampai ke rumah dihitung tatap 50 dirham. Lalu ia berkata kepada anak saudaranya, tidakkah kamu juga berbuat demikian? Jam nyusian kayak aku juga nggak dapat gajian tuh beriakan. Karena boleh ke rumah duit tuh kan bauna bang. Tetap aja saya itu duitnya. Maka mereka menjawab, jikalau kami tahu pemberian itu pasti tidak berkurang, niscaya kami mau berbuat demikian. Dakanya pasti kata bak ulang, aku akan memberi orang juga. Lalu berkata Abu Maisarah, sebenarnya aku tidak pernah mensyaratkan yang demikian itu kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya aku pada pernah mensyaratkan bila aku memberi gantiakan ya Allah kada suah. Cuma bila aku beriakan duit itu kan sampai ke rumah tetap kembali seperti semula. Dan telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, segala kebaikan dunia dan akhirat itu terhimpun pada 5 perkara. 1, kaya diri. Arti kaya diri itu orang yang hidupnya kadang menggantungkan dirinya kepada makhluk. Itu kaya diri ngarannya. Ada orang yang tergantung lawan si fulan pang tiap bulan memberi makaninya, mengkusinya. Nah itu kan kaya diri ngarannya. Karena tergantung lawan si fulan itu. Mau si fulannya mati habisan. Atau si fulannya ampih mengkusinya habisan. Nah, jadi kebaikan dunia akhirat itu pertama kaya diri. Nah, kaya diri itu artinya apa? Menggantungkan hidup ini hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah menggantungkan hidup. 2, menahan diri dari menyakiti orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Nah, kalau kita orang tersakiti dengan kita karena kita tegur tuh kada jadi masalah. Kita bisa menagurinya dengan baik-baik, dengan aturan agama yang ada. Lalu kita singgung, sakit hati, itu udah ada urusannya. Itu dibenarkan oleh agama. Tapi yang kadang boleh menyakiti orang lain, artinya menganiaya orang lain. Baik menganiaya apapun. Nah, jangan hendak menyakiti orang lain. Kada ada untungnya menyakiti orang lain itu. Yang ketiga, mengusahai yang halal. Amun hendak berusaha juga cari usaha yang halal. Cari usaha yang halal. Jangan usaha yang marimbit-rimbit lawan yang haram tuh jangan. Walaupun hal parak lawan yang haram kada usah. Yang keempat, berpakaian dengan pakaian takwa kepada Allah. Yang kelima, rasa percaya dengan pemeliharaan Allah pada segala perkara. Nah, bila 5 hal itu ada pada diri kita, sudah surga dunia kita dapatkan. Surga dunia kita dapatkan. Kebaikan dunia akhirat itu surga dunia, artinya hidup jangan bergantung lawan manusia atau makhluk lain. Hidup hanya gantungkan kepada Allah. Yang kedua, jangan hendak menyakiti orang lain dalam bentuk apapun. Yang ketiga, mun hendak berusaha, usaha yang halal. Yang keempat, takwa kepada Allah. Yang kelima, percaya bahwa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila 5 itu kawa
kita hidup dalam keadaan surga baik di dunia maupun di akhirat. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna wa ihfaz man ma'ana wa ma ma'ana min al-bala wa syarri kulli syarrin ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.